Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan melakukan praktik supervisi akademis menggunakan coaching klinik terhadap rekan saya atas nama Ibu Yulianti, guru matematika di SMK Negeri 4 Endrekang, dan kegiatan ini disaksikan oleh Ibu Kepala SMK Negeri 4 Endrekang, Ibu Hasra SPD MPD. Oke, kita mulai. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Siap untuk fokus hari ini? Ya, insyaallah Kita melakukan prasupervisi. siap. Jadi prasupervisi ini dilakukan mengawali observasi besok. Oke. Boleh saya tahu Ibu Yuli, besok pada saat melakukan pembelajaran di kelas, itu capaian pembelajaran yang digunakan untuk supervisi apa? Besok saya akan mengajar di kelas 10 TKL, Ya. di mana di fase E itu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Tapi di sini saya akan menekankan dulu ke dasar-dasar sebelum masuk di segitiga siku-siku itu. Jadi dasar-dasarnya itu adalah siswa di mana siswa itu harus memahami satuan ukuran, yaitu misalkan cm, kemudian meter, itu yang lebih banyak digunakan di pengukuran pada segitiga siku-siku. Baik Ibu Yuli, jadi didahului dengan satuan pengukuran. Iya, itu lebih dasar, dan ini merupakan juga salah satu kebutuhan dari jurusan 10 TKIL, yaitu teknik kelistrikan. Jadi mereka sangat membutuhkan itu, dan itu adalah permintaan dari jurusan listrik. Ya, jadi disesuaikan dengan kompetensi produktif ya. Iya. Baik, Ibu Yuli, boleh saya tahu kalau apakah Ibu Yuli sudah sudah tahu kemampuan, apakah betul-betul yang diajarkan Ibu Yuli itu dibutuhkan oleh siswa? Iya, sangat dibutuhkan, apalagi misalkan ini untuk jurusan kelistrikan, misalkan pemasangan instalasi listrik itu mereka harus membutuhkan skill mengetahui satuan-satuan panjang untuk membuat instalasi listrik. Misalkan mengukur detail berapa senti kali berapa senti dari tempat saklar, kemudian dari dasar lantai ke tempat stok kontak, itu mereka harus tahu. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh jurusan listrik itu. Kalau boleh saya tahu Ibu Yuli, kalau misalnya saat ini Ibu Yuli kan sudah beberapa kali ya mengajar di kelas itu. Untuk sementara pengetahuan siswa tentang itu sudah sampai mana? Mereka mungkin sudah tahu sedikit, misalkan dari sentimeter, misalkan misalnya kan ada, misalkan mereka turun satu tangga itu dikali berapa, naik satu tangga itu berapa, itu dikali, mungkin mereka sudah tahu, tapi mereka mungkin agak kewalahan dan kesusahan itu pada saat mengubah, misalkan dari satuannya yang berbentuk desimal dari 0, sekian ke dari misalkan 0,1 cm ke dirubah ke meter, tuh mereka agak kesusahan di bilangan desimalnya. Oh, jadi Ibu Yuli mau penekanan ke bilangan desimal? Iya, bilangan desimal. Oke, baik. Ibu Yuli, selain dari CP tadi yang disampaikan, boleh saya tahu area apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yuli? Area pengembangannya itu nanti itu lebih ke
kesepakatan kelas, budaya positif kesepakatan kelas. Jadi sebelumnya Bu Yuli sudah buat kesepakatan kelas dengan mereka? Sudah. Jadi di setiap pertemuan selalu penekanan ke budaya positif dengan kesepakatan kelas ini. Iya. Baik, Ibu Yuli. Kemudian kira-kira kompetensi atau area mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Ibu Yuli? Saya ingin mengobservasi Ibu Yuli yang spesifiknya itu area apa? Apakah di kesepakatan kelasnya, apakah di budaya positifnya, atau lebih ke kompetensinya, atau ada hal lain? Kalau misalkan itu yang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Iya. Jadi lebih juga kepada penekanan karakter ya, karena umumnya kan kesepakatan kelas itu adalah penekanan karakter. Iya, baik Ibu Yuli, karena Kemudian konsekuensinya. iya, lebih ke tanggung jawab. Lebih ke tanggung jawab. Baik Ibu Yuli, terus dari yang Ibu Yuli sebutkan tadi, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Yuli, maksudnya apa yang direncanakan Ibu Yuli itu tercapai jika apakah anak-anak sudah iya jika siswanya sudah kalau misalkan tujuan dari kesepakatan kelasnya, misalkan siswanya sudah pada saat saya sudah masuk, mereka sebelum saya masuk mereka sudah masuk, kemudian masuk sebelum gurunya berada dalam kelas, kemudian menyiapkan buku sebelum karena itu yang sering sekali terjadi. Saya sudah masuk, kemudian bukunya belum disiapkan, mereka masih melakukan aktivitas lain selain bersedia belajar. Mungkin lebih seperti itu. Oke, baik. Kemudian mungkin ada dari ketercapaian pembelajarannya itu, jadi setelah siswa belajar tentang pengukuran itu, mereka mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengukuran, khususnya di jurusannya mereka. Baik Ibu Yuli, mungkin cukup ya untuk observasi hari ini. Tapi sebelum ditutup, saya ingin Ibu Yuli mungkin bisa memberikan kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini, supervisi kita hari ini. Ya, mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk observasi ini adalah dimana setelah observasi ini saya mengharapkan, maksudnya dari diri saya pribadi dapat mendapat masukan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah tentunya, kemudian Ibu Haja Cahaya sebagai guru penggerak, kemudian yang kedua mungkin bisa ada inovasi baru lagi untuk bermanfaat dalam pembelajaran saya, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya capai bisa terpenuhi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Saya kira cukup untuk hari ini. Cukup Ibu? Atau ada yang mau sampaikan? Saya kira cukup. Oke, terima kasih Bu Yuli. Kita besok ketemu di kegiatan observasi pada jam 3 dan 4 ya. Di kelas 10 PKL. Insya Allah. Mudah-mudahan kita istirahatkan ya. Terima kasih Bu Yuli.